Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar meski melalui dunia maya mungkin, ataupun kita menggunakan media tidak tatap muka secara langsung, tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang untuk semangat kita belajar dan juga tidak menjadi kendala dalam pembelajaran kita saat ini. Kita hari ini akan belajar pada pembelajaran berikutnya, yaitu kaitan dengan zakat dan hikmahnya. Anak-anak mohon perhatian, diperhatikan dengan baik, disaksikan video ataupun media pembelajaran saat ini dengan serius dan sungguh-sungguh, karena ada peribahasa manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Baik anak-anakku sekalian, kita akan sama-sama masuk kepada pembelajaran. Kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu kaitan dengan zakat dan hikmah ataupun zakat dan hikmahnya. Ada beberapa yang perlu kita sama-sama bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zakat, kemudian apa itu hukum zakat, serta yang berikutnya macam-macam zakat, baik terdiri dari rukun, syarat, waktu ataupun mustahik orang yang berhak menerimanya. Yang berikutnya adalah hikmah, dan yang terakhir bagaimana pengelolaan zakat saat ini yang ada di negara kita ataupun negara Indonesia. Pengertian zakat, ada beberapa pengertian baik secara lughah ataupun bahasa. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli tentang definisi daripada zakat. Ada yang menyampaikan an-nima'u warra'i ataupun wari' wa ziyadah. Maknanya bisa disebut dengan bertambah atau tumbuh. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yazku bil infaq. Ilmu itu semakin bertambah tak kalah diinfakkan ataupun diamalkan. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan dalam belajar ini memang semestinya bisa dilakukan ataupun bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik diamalkan untuk diri kita maupun diamalkan kepada orang lain. Masih pengertian, masih menurut bahasa tentang zakat, ada yang mengartikan bahwa zakat itu yang disebut dengan as-shalah, yang artinya yang lebih baik. Sebagaimana yang menjadi landasan dalam Al-Quran, yang artinya, dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Ini dinukil dari Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 81. Ada yang mendefinisikan secara bahasa tathhir, artinya mensucikan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ini dari Quran surat Asy-Syam ayat ke-9. Kemudian menurut istilah anak-anak dari pengertian zakat, bisa diartikan sebagai penunaian kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul, masa 1 tahun atau nisab, kaitan dengan ukuran minimal dikenai zakat. Kemudian yang berikutnya hukum zakat, bahwa hukum zakat
eh, fardu ain. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintah zakat berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Sampai beberapa kali kita selalu mendengar tentang perintah zakat. Kita masuk kepada macam-macam zakat. Yang pertama, zakat terbagi menjadi dua, anak-anak. Ada yang disebut dengan zakat fitrah ataupun zakat jiwa. Yang kedua ada yang disebut dengan zakat mal ataupun zakat harta. Selanjutnya bisa nanti kita membahas kepada mustahik, siapa yang berhak menerima zakat, dan yang disebut dengan nisab serta haul. Kita fokus kepada zakat fitrah. Zakat fitrah ataupun zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, tidak berpuasa ataupun berbuka pada bulan Ramadan. Ini pengertian daripada zakat fitrah atau yang disebut dengan zakat jiwa. Sedangkan menurut pendapat lain, pengertian daripada zakat fitrah, gabungan yang mengandung makna sebab akibat atau kausalitas bahasa lain, yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitrah karena kita sebagai umat muslim selesai ataupun sedang melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Kemudian anak-anak, ketentuan zakat fitrah baik dari orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, kemudian besaran zakat yang dikeluarkannya, serta waktunya untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang, kaitan dengan orang ataupun pelaku yang mengeluarkan zakat bisa kita sebut dengan muzaki mungkin. Semua muslim tanpa membedakan, baik itu laki-laki maupun perempuan, bayi, anak kecil, anak dewasa, kaya, miskin, itu mesti mengeluarkan zakat, kaitan dengan zakat fitrah. Kemudian besaran harta ataupun zakat yang mesti dikeluarkan pada zakat fitrah ini, pendapat sebagian ulama yaitu menurut Abu Hanifah boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok. Dalam hal ini mungkin kita bahan makanan pokoknya beras yang dimasak, maka semestinya kita mengeluarkan zakat sesuai dengan bahan makanan pokok setempat kita ataupun tadi beras. Ukurannya ataupun takarannya 2,5 kilo ataupun 2,5 kilogram. Ada di masyarakat itu 3,5 liter ataupun dibulatkan menjadi 3,5 liter ataupun 3 liter seperempat, sehingga dibulatkan menjadi 3,5 liter, dikalikan dengan nilai rupiah ataupun uang senilai dengan harga beras saat ini ataupun harga bahan makanan pokok saat ini. Itu takaran ataupun besarnya harta ataupun zakat yang mesti dikeluarkan. Selanjutnya kaitan dengan waktu, kapan zakat fitrah itu mesti dikeluarkan? Nah, ini pendapat yang pertama, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Awal Ramadan berarti tanggal 1 sampai dengan 29 ataupun tanggal 30 bulan Ramadan. Itu rentang waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagian pendapat lain yang mungkin ini sering banyak masyarakat juga melakukan di masyarakat kita, mulai terbit matahari sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi mendekati kepada hari raya Idul Fitri, supaya mustahik ikut merasakan
dengan adanya pembagian zakat fitrah nantinya. Itu dari waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah anak-anak. Yang berikutnya, zakat mal, kaitannya dengan zakat harta. Yang artinya zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muzaki ataupun orang yang mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam ataupun secara syariat Islam. Nisabnya ataupun tadi ketentuan batas ukuran minimal membayar harta. Kemudian tadi sudah masuk 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Yang berikutnya kaitan dengan waktu tidak dibatasi. Jika sudah memenuhi nisab, jika sudah memenuhi haul, maka mesti mengeluarkan zakat. Kaitan dengan zakat mal ataupun zakat harta tadi. Selanjutnya, syarat harta. Yang pertama, kepemilikan penuh ataupun sah kepemilikan hartanya milik pribadinya ataupun milik sendirinya. Yang kedua, harta yang dikeluarkan ataupun yang dizakatkan ataupun yang dizakati ini harus memberi keuntungan, artinya berkembang. Yang berikutnya harus mencapai nisab, tadi batas minimal harta harus dizakati. Yang berikutnya melebihi kebutuhan pokok, melebihi kebutuhan primer sehari-hari, makan dan lain sebagainya. Juga yang selanjutnya, pemilik tidak berhutang. Artinya orang yang mau zakat, paling tidak selesaikan dulu hutangnya. Ini masih secara umum, belum kaitan dengan zakat fitrah. Yang terakhir, haul. Haul ini kaitannya dengan masa ataupun waktu paling tidak minimal 1 tahun. Yang selanjutnya anak-anak ini mustahik zakat, kaitan dengan siapa yang berhak menerima zakat. Terkadang kita membagikan zakat tidak tepat sasaran. Nah, maka dalam Islam diatur sedemikian rupa siapa yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Bisa kita tahu fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi. Yang kedua miskin, yang ketiga amil atau yang disebut dengan pengelola zakat itu sendiri. Yang berikutnya mu'alaf, yang berikutnya bisa dikatakan hamba sahaya, gorimin, fisabilillah ataupun musafir. Itulah yang disebut dengan mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Jenis harta yang dizakati ada beberapa yang memang sudah kita ketahui bersama. Zakat yang memang ataupun harta benda yang mesti kita keluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas, perak, uang, harta perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, kemudian hasil tambang, barang temuan. Nah, ini sedikit ada kadar zakat. Kadar zakat yang mesti dikeluarkan oleh orang yang mengeluarkan zakat yang terkena dengan nisab ataupun yang terkena dengan haul tadi. Jenis harta, emas ataupun uang. Haulnya ataupun 1 tahun tadi. Minimal harta ataupun emas yang dimilikinya kalau dari emas 85 gram, kadar ataupun zakat yang mesti dikeluarkannya adalah 2,5%. Kemudian perak, kemudian unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Anak-anak, kita akan melihat hikmah kenapa zakat itu mesti ditunaikan, kenapa zakat itu mesti dilaksanakan. Karena ini bagian daripada perintah Allah, kita akan memetik hikmah daripada zakat itu sendiri. Yang pertama, akan memperoleh ridha Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan harta ataupun menunaikan kewajiban kepada sesama. Paling tidak kita membantu, memberi kepada sesama. Yang selanjutnya, memelihara harta lebih berkah, terhindar dari penipuan,
kita terhindar dari sifat kikir dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah dengan harta yang cukup sehingga kita mesti mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah. Yang berikutnya, menjauhkan sifat tercela, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Juga mengurangi kemiskinan. Zakat yang diterima bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Ya. Yang berikutnya, sebagai penyemangat berusaha. Mustahik semakin semangat untuk keluar dari zona yang nyaman. Nah, ini paling tidak ada beberapa hikmah dari zakat yang bisa kita sama-sama ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Yang selanjutnya, nih bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam hal ini mungkin Bajnas ya, pemerintah mendirikan Bajis ini pada tahun 1968 yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Ataupun lembaga ini bisa disebut juga JIS, bisa disebut juga Lajis, dan lain sebagainya. Nah, bagi umat Islam pengelolaan JIS ataupun tadi zakat infak sedekah yang profesional ataupun yang dimanage sedemikian rupa akan memberikan beberapa keuntungan ataupun kebermanfaatan. Paling tidak yang pertama, pendistribusian JIS ataupun zakat infak sedekah akan lebih terorganisir ataupun terorganisasi dan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya atau tadi yang kita sebut dengan mustahik. Yang berikutnya, pemerintah dapat mengetahui berbagai potensi masyarakat dengan melihat data para penerima ataupun pembayar JIS. Juga masyarakat yang tidak mampu dapat menerima bantuan yang bermanfaat sehingga tadi merasakan kebahagiaan, kesenangan ketika zakat itu sampai kepada yang berhak menerimanya ataupun mustahiknya. Nah, itu saja anak-anak kaitan dengan pembelajaran kita di saat ini kaitan dengan zakat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini adalah bisa mengeluarkan sebagian hartanya yang disebut dengan zakat. Baik tadi zakat fitrah ataupun zakat mal. Kaitan kita dengan membersihkan diri yaitu zakat fitrah. Kemudian kita kecukupan dengan harta yang kita miliki. Kita bisa mengeluarkan zakat kapan saja setelah kita memenuhi haul ataupun nisab, itu yang disebut dengan zakat mal. Terakhir anak-anak, kita selesai pembahasan tentang zakat, namun tidak lupa anak-anak di rumah masing-masing dimohon untuk mengerjakan tugas yang tersedia di di lembar kerja siswa ini. Silahkan kalian kerjakan. Pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama koreksi ataupun kita bahas. Yang terakhir, kaitan dengan absensi anak-anak, silahkan memberikan komentar di kolom komentar supaya Bapak bisa mengetahui siapa yang hadir ataupun mengikuti kegiatan pembelajaran saat ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.